Binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Al-Quran dan hadis yang semata-mata kita lakukan untuk menambah pengetahuan kita agar hidup kita kelak, terutama dalam kehidupan di akhirat, menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Karena banyak manusia yang kelak hidupnya akan rugi karena tidak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita dan anak cucu kita, yang insya Allah kita akan berada di jalan yang benar. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semuanya kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman kelak mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba yang beruntung yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman salah satunya adalah percaya dengan hari akhir, hari kiamat, di mana Allah akan memperhitungkan seluruh amal manusia di padang mahsyar nanti. Tidak ada satupun persoalan yang lepas dari catatan malaikat, dan kelak akan dibuka sejelas-jelasnya. Bahkan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi dan berbicara. Untuk itu marilah kita mencoba untuk merenungkan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwa kelak manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Hal ini sesuai dengan hadis
yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wan Aisyati radhiyallahu anha, wan Aisyata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yusarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah arijalu wa nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'in. Qala ya Aisyah al-amru asaddu min ayyuhimmahum dalik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Saya bertanya, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, semua orang laki-laki dan perempuan satu sama lain setiap saat bisa saling melihat dalam keadaan telanjang? Beliau menjawab, wahai Aisyah, persoalan yang terjadi saat itu sangat berat sehingga masing-masing di antara mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan bahwa manusia pada akhirnya tidak memiliki apa-apapun, baik itu ilmu, harta, jabatan, anak cucu, dan segala apa yang memiliki dalam hidup di dunia ini. Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala yang telah Allah berikan kepada kita, dan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri, karena di akhirat nanti semua di hadapan Allah dalam kondisi posisi yang sama. Yang membedakan adalah amal solehnya, keimanan yang dibuktikan dengan amal-amal kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka pada waktu di hari kiamat nanti semua sama telanjang. Padahal waktu di dunia ada suatu perbedaan antara si kaya dengan yang si miskin, antara orang-orang yang dianugerahi oleh Allah dengan jabatan dengan yang tidak, dalam berpakaian maupun dalam perilaku sehari-hari. Tapi kelak di sana disamakan dulu, baru nanti setelah dalam prosesnya Allah akan memberikan penilaian dan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan amal kebaikannya ketika di dunia, termasuk dalam penempatan di surga itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dinyatakan dari Abu Baryah
Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sepasang kaki seseorang tidak akan bergerak menuju surga bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan oleh Allah untuk masuk surga karena amal baiknya di dunia. Sebelum ditanya tentang pertama umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan, maka mari umur yang Allah berikan kepada kita yang sangat singkat, sangat pendek, tidak sebanding dengan umur yang diberikan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun mereka hidup di dunia, sedangkan kita rata-rata hanya 63 menurut sabda Rasulullah SAW. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Ashr agar kita betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa waktu itu? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan setiap waktu, setiap hirupan nafas dan dikeluarkannya nafas adalah suatu kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Salah satunya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beristighfar dimanapun saja, kecuali tempat-tempat terlarang seperti kamar mandi dan tempat-tempat lain yang memang diharamkan oleh Allah. Sambil berjalan kita bisa berzikir dalam hati, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Zikir yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Ketika duduk kita pun bisa berzikir dan beristighfar seperti kita saat ini, sambil kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kita beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sehingga orang-orang yang beriman, yang paham bahwa besok kita sebagai orang yang beriman tidak akan masuk surga sebelum ditanyakan untuk apa umur yang telah Allah berikan, maka sungguh berbahagialah kalau kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di samping kita mencari rezeki, melakukan hubungan sesama manusia, tetapi kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, salah satunya dengan menjalankan sholat berjamaah tepat waktu. Begitu muadzin memandangkan azan, kita gunakan untuk sholat berjamaah. Ini pentingnya waktu. Bahkan ketika kita menjelang mau tidur pun, agar waktu di antara sebelum tidur dan bangun lagi juga mengandung zikir kepada Allah, tasbih kepada Allah, takbir kepada Allah, tahmid kepada Allah, tahlil kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini yang diharapkan. Pertama ilmu, kemudian tentang harta, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Maka dalam perjalanan hidup kita, berhati-hatilah kita untuk mencari rezeki. Jangan sampai ada rezeki di antara kita yang kita peroleh dengan cara yang haram. Seandainya itu pun terjadi, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup dosa-dosa kita, kesalahan kita itu dengan menjalankan infak, sedekah dan sebagainya.
Janganlah kita terlalu banyak berhitung tentang harta. Gunakan sebaik-baiknya untuk membeli tiket surga. Banyak para sahabat seperti apa yang dikatakan oleh Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam di akhir senja. Masuk Islam di akhir senja, waktu sudah mendekati kematian. Maka ketika dia merasa tertinggal oleh para sahabat-sahabat yang lain dalam melakukan suatu amal kebaikan, yang tadinya kaya, kekayaan itu telah digunakan untuk berinfak dan sedekah. Dan ketika Abu Darda ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Abu Darda, di mana hartamu dulu yang banyak?" Maka dijawab oleh Abu Darda, "Hartaku telah aku kirim ke surga." Subhanallah. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita menggunakan harta untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga, tapi jangan lupa ada bagian yang harus kita gunakan untuk membeli tiket surga. Dan cepat-cepatlah kita menggunakan harta itu sebelum ajal datang. Sebagaimana orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah, dia lebih suka kehidupan dunia dan menumpuk-numpuk harta dan tidak mau menggunakannya untuk infak di jalan Allah. Kemudian seorang muslim tidak akan masuk surga sebelum ditanya tentang badannya untuk apa ia fungsikan, tentang apa anggota tubuh difungsikan. Maka marilah kita gunakan organ-organ tubuh kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah memberikan kepada kita akal. Maka dengan akal itulah mari kita gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang ada di bumi ini. Di samping ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian gunakan hati, karena manusia itu ditentukan kemuliaannya pada ruh, jiwa. Manusia diciptakan dari dua bagian, tanah dan ruh. Tanah sifatnya rendah, manusia inginnya yang rendah-rendah, hanya dunia semata-mata. Sedangkan roh menginginkan kemuliaan, terutama dalam kehidupan akhirat, dengan tidak meninggalkan kesenangan dunia. Maka marilah hati kita gunakan. Saya sering mengadakan suatu pengamatan, terutama pada komunitas semut, karena dalam Al-Quran ada ayat An-Nahl tentang semut. Ternyata menakjubkan semut itu. Mereka tidak suka hidup sendiri, mereka lebih banyak hidup berjamaah, hidupnya bersatu tolong menolong, dan selalu ketika mendapatkan suatu rezeki dia panggil teman-temannya untuk menikmati secara bersama-sama. Subhanallah.
Semut itu saya abadikan dalam HP saya foto. Ada hampir saya hitung 60 semut berkumpul. Yang awalnya hanya satu, akhirnya 60 itu membawa sisa roti yang jatuh, dibawa ke tempat yang menurut mereka adalah tempat untuk makan bersama-sama. Pertanyaan kita ketika kita melihat dengan mata, kemudian kita pikiran berjalan, begitulah hidup semut, kemudian hati kita, maka kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita hidup seperti layaknya semut? Sudahkah kita banyak berbagi kepada orang lain? Sudahkah kita hidup berjamaah? Ternyata mungkin kita belum sekuat semangatnya sebagaimana komunitas semut. Ini yang dimaksud oleh Allah, dinyatakan untuk apa badan kita difungsikan. Mata untuk membaca Al-Quran, telinga, hampir setiap orang punya kedua telinga, bahkan banyak yang sempurna daripada orang-orang yang tidak bisa mendengarkan. Tetapi berapa banyak orang yang memfungsikan telinganya ketika ada seorang muadzin menyampaikan perintah berita untuk sholat berjamaah. Kebanyakan manusia mendengar, tapi telinga belum berfungsi. Belum mau mereka mendatangi ajaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita mencari kemenangan hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat. Banyak yang gagal. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu sebaik-baik makhluk. Maka kelak organ tubuh yang Allah berikan kepada setiap orang itu akan dipertanggungjawabkan. Akankah manusia akan meluncur kepada tingkat yang paling rendah, asfala safilin, paling rendah? Seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi untuk mengenal Allah, sehingga tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah hingga ajal datang. Inilah yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita fungsikan organ-organ tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Tangan kita gunakan untuk membuka selembar demi selembar lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran kitab hadis, lembaran-lembaran kitab-kitab yang berhubungan dengan agama maupun pengetahuan secara luas. Gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang mendapat ridho Allah, termasuk untuk mencari rezeki. Kalau kita niatnya untuk mencari ridho Allah, setiap langkah kita ke kantor, ke pasar sebagai pedagang, ke ladang, ke sawah bagi petani, ke laut bagi nelayan, maka langkah-langkah kaki itu pun dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya
berada di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada saat manusia kelak berdiri untuk menunggu panggilan Tuhan semesta alam, ada salah seorang di antara yang terbenam dalam peluh keringatnya sampai pada kedua telinganya. Subhanallah, takut. Besok ada orang yang keringatnya sampai ke kedua telinganya. Kira-kira betapa beratnya perjalanan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu beratnya umat Rasulullah di akhirat nanti untuk menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata besok di akhirat lebih banyak orang yang masuk ke neraka, termasuk para jin. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kelak neraka jahanam akan aku penuhi dengan jin dan manusia. Manusia yang tidak bisa menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, termasuk kaum Nabi Nuh yang diberikan umur oleh Allah 950 tahun tapi ingkar kepada ajaran Nuh. Maka Rasulullah ketika sholat dan ketika membaca surat Al-Maidah surat 5 ayat 118, Rasulullah sering menangis dan menangis, meneteskan air mata. Apa ayat 118 surat Al-Maidah itu? Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau Allah menyiksa mereka, termasuk menyiksa umatku, artinya umat yang hidup pada masa Rasulullah hingga akhir zaman nanti, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Karena mungkin ada juga di antara manusia yang beriman, termasuk kita mungkin, tapi kita berharap tidak akan merasakan berada di neraka walaupun satu hari. Padahal satu hari adalah 50.000 tahun di akhirat nanti. Kira-kira kuat enggak? Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Seandainya kita ditetapkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka satu hari, nampaknya kita tidak sanggup. Maka dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah, banyaklah kita menangis agar kita jangan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau ada salah-salah kita, semoga Allah mengampuni, memaafkan. Inilah yang kita minta. Dan sambungan ayat mengatakan, dan seandainya engkau mengampuni mereka, wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, telah banyak sahabat Rasulullah semuanya diampuni oleh Allah yang tadinya ada pelaku-pelaku dosa. Maka mudah-mudahan kita umat Rasulullah yang juga pernah melakukan dosa dan kesalahan, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah dengan doa kita.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Minta kepada Allah agar diampuni. Innaka antal azizzul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa. Enggak bisa ketentuanmu dibatalkan oleh siapapun dengan uang apapun. Di sana sudah tidak ada lagi suap menyuap. Adil Allah betul-betul menentukan keadilannya. Bahkan setiap orang yang belum menyelesaikan masalahnya dengan sesama manusia di dunia, maka besok akan diselesaikan. Dengan Allah, Allah akan segera mengampuni kalau bersalah dan bertobat. Tapi dengan manusia, Allah tidak akan menghapus dosa-dosa itu sebelum diselesaikan ketika dunia. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari kalau ada kesalahan di antara kita, bersegeralah kita saling memaafkan. Engkau maha bijaksana. Maknanya bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan ada musuh Allah yang paling berat, yaitu iblis. Dan manusia dimodali oleh Allah juga nafsu untuk cenderung kepada kejahatan di samping kebaikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka harapan Rasulullah, seandainya ada kesalahan-kesalahan di antara umatnya, Allah akan berkenan mengampuninya. Inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat membaca surat Al-Maidah ayat 118. Ada secercah harapan, walaupun kita tidak boleh bermanja-manja. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah di dalam surat 14 ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumil hisab. Ya ampunlah aku. Nabi Ibrahim minta ampun, walaupun dia nabi yang sudah menaruhkan nyawanya, jiwanya dibakar oleh Namrud. Dan ampunilah kedua orang tuaku. Ayahnya enggak diampuni oleh Allah karena penyembah berhala. Dan ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat di hari kiamat nanti, dari perhitungan. Insya Allah doa Nabi Ibrahim itu akan termasuk untuk kita semuanya, dan terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek moyang kita yang telah kembali pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keimanan kita semakin baik. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.